Libra, pernah nggak sih kamu merasa diabaikan atau dibohongi sama orang yang kamu sayangi? Tapi santai aja, karma bakal bekerja buat kamu dan orang-orang yang nyakitin kamu. Karma sebenarnya udah ada sejak zaman purbakala dan masih jadi keyakinan dan budaya di seluruh dunia. Karma itu hukum alam yang gak bisa dielakkan. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kamu, jangan khawatir. Mereka akan mendapatkan karmanya. Mungkin gak langsung, tapi suatu saat pasti bakal terjadi. Jadi, jangan khawatir kalau kamu lagi kesal sama seseorang yang udah nyakitin kamu. Percaya aja bahwa karma bakal bekerja buat kamu. Gak usah balas dendam atau ngikutin cara orang lain yang suka balik balas. Biar karma yang kerjain aja dan pastikan keadilan ditegakkan. Di konten ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang konsep karma dan hubungannya sama orang-orang yang nyakitin kamu. Kita bakal bahas gimana karma bisa mempengaruhi hidup seseorang dan apa yang bisa kamu lakukan buat memastikan karma bakal bekerja buat kamu. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas topik yang pasti bikin kalian penasaran, terutama buat teman-teman yang punya zodiak Libra. Kita akan membahas tentang karma bagi mereka yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Sebagai orang yang selalu mencari keseimbangan dan keadilan dalam hidup, pasti nggak enak ya kalau ada orang yang bikin hidup kamu nggak adil, atau bahkan merugikan kamu. Di video ini, kita akan membahas bagaimana karma bisa mempengaruhi hidup orang yang nggak baik ke kamu. Kita akan membahas tentang bagaimana karma bekerja dan bagaimana itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Dan kemungkinan karma apa yang mereka dapatkan setelah menyia-nyiakan hidupmu. Jadi, buat kalian yang penasaran, jangan lewatkan video ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan karma. Karma adalah sebuah konsep dalam beberapa agama dan filsafat yang berbicara tentang kepercayaan bahwa tindakan seseorang di masa lalu akan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Secara sederhana, karma adalah hukum tindakan dan reaksi, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi atau akibat yang sebanding. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa agar sesi pembacaan kali ini mendatangkan manfaat positif dan agar kita diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada hari ini dengan hati yang berat dan penuh keraguan. Kami memohon bimbingan dan kekuatan darimu, terutama ketika kita menghadapi karma dari mereka yang telah menyia-nyiakan hidup kami. Kami tahu bahwa karma adalah hukum alam yang bekerja sesuai dengan tindakan yang kita ambil. Kami mohon agar Engkau memberikan kebijaksanaan kepada kami dalam menangani situasi ini dan membantu kami memahami bagaimana karma bekerja dalam hidup kami. Kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan ketenangan hati kepada kami, agar kami dapat menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk mereka yang telah menyia-nyiakan hidup kami. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmah dan keadilan dalam setiap tindakan yang kami ambil, dan membimbing kami untuk selalu memilih jalan yang benar. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, dan kami memohon agar Engkau mengajarkan kami cara untuk memaafkan mereka yang telah menyia-nyiakan hidup kami. Kami juga memohon agar Engkau mengajarkan mereka pelajaran yang diperlukan dari karma yang mereka alami, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami dan akan membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur atas karunia-Mu dan berdoa agar Engkau terus memberikan kekuatan dan arahan bagi kami dalam menghadapi karma dari mereka yang telah menyia-nyiakan hidup kami. Kami berdoa dengan penuh kepercayaan dan keyakinan dalam nama-Mu yang suci. Amin. Dalam kepercayaan Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, dan Sikhisme, karma dianggap sebagai suatu kekuatan yang menghubungkan kehidupan manusia saat ini dengan kehidupan masa lalu dan masa depan. Dalam hal ini, tindakan baik akan menghasilkan akibat yang baik dan tindakan buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa karma tidak hanya berkaitan dengan tindakan seseorang dalam kehidupan ini, tetapi juga bisa berkaitan dengan karma yang diturunkan dari kehidupan sebelumnya. Konsep ini dikenal sebagai karma masa lalu atau karma purba. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, karma dapat diartikan
sebagai suatu hal yang berhubungan dengan akibat dari tindakan kita. Misalnya, jika seseorang berbuat baik, maka dia akan memperoleh kebaikan juga di kemudian hari. Sebaliknya, jika seseorang berbuat jahat, maka ia juga akan memperoleh akibat buruk di kemudian hari. Dalam beberapa agama dan filsafat, karma dianggap sebagai suatu jalan menuju kebijaksanaan dan pemahaman diri. Dalam hal ini, seseorang diharapkan untuk bertindak dengan kebaikan dan kebijaksanaan, agar dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi, demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu karma. Konsep ini memiliki arti yang dalam dan kompleks, dan seringkali menjadi topik diskusi dan refleksi dalam kehidupan manusia. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa kartu. Kartu pertama yang terlihat adalah kartu 7 pedang, dan sekarang, mari kita lihat kartu tarot 7 pedang yang muncul. Kartu ini sering dikaitkan dengan kehancuran, kehilangan, dan penderitaan. Namun, kita juga perlu melihat konteks di mana kartu ini muncul. Dalam kasus ini, kartu ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang karma. Jadi, mungkin kartu ini menunjukkan bahwa orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu akan mengalami kehancuran atau kehilangan yang sebanding dengan tindakan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kartu tarot hanya memberikan petunjuk dan interpretasi, dan bukanlah ramalan yang pasti. Bagaimanapun juga, karma adalah konsep yang kompleks dan sulit diprediksi dengan pasti. Dalam hal ini, sebagai orang yang berzodiak Libra, kamu mungkin merasa terguncang oleh tindakan orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Namun, sebagai seorang Libra yang dikenal dengan keseimbangan dan keadilan, kamu mungkin merasa bahwa karma akan menyeimbangkan segalanya pada akhirnya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tentang karma bagi mereka yang telah menyia-nyiakan hidupmu, saya akan mengatakan bahwa konsekuensi dari tindakan mereka mungkin akan terwujud dalam bentuk kehancuran atau kehilangan yang sepadan. Namun, kita juga harus mengingat bahwa karma bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan atau manipulasi. Jadi, teruslah hidup dengan integritas dan kejujuran, dan biarkan karma menyeimbangkan segalanya. Kartu kedua, di sini ada kartu 5 pedang. Kartu ini sering dikaitkan dengan kekalahan, penderitaan, dan kesedihan. 5 pedang juga bisa menunjukkan sebuah pengkhianatan yang memilukan. Namun, kita juga perlu melihat konteks di mana kartu ini muncul. Dalam kasus ini, kartu ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang karma. Jadi, mungkin kartu ini menunjukkan bahwa orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu akan mengalami kekalahan atau penderitaan yang sebanding dengan tindakan mereka. Dalam hal ini, sebagai orang yang berzodiak Libra, kamu mungkin merasa terguncang oleh tindakan orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Namun, sebagai seorang Libra yang dikenal dengan keseimbangan dan keadilan, kamu mungkin merasa bahwa karma akan menyeimbangkan segalanya pada akhirnya. Kesimpulan dari kartu kedua adalah, bagi mereka yang telah menyia-nyiakan hidupmu, saya akan mengatakan bahwa konsekuensi dari tindakan mereka mungkin akan terwujud dalam bentuk kekalahan atau penderitaan yang sepadan. Namun, kita juga harus mengingat bahwa karma bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan atau manipulasi. Jadi, teruslah hidup dengan integritas dan kejujuran, dan biarkan karma menyeimbangkan segalanya. Mengenai zodiak Libra, biasanya mereka dikenal sebagai orang yang adil dan seimbang. Namun, mereka juga bisa menjadi sangat tegas dan tajam jika merasa disalahgunakan atau diperlakukan secara tidak adil. Jadi, jika ada seseorang yang telah menyia-nyiakan hidupmu, dan kamu adalah seorang Libra, maka kamu mungkin merasa sangat marah dan kecewa. Namun, kartu tarot yang muncul adalah kereta pedang yang melambangkan kecerdasan dan keterampilan dalam berpikir. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang Libra, kamu seharusnya tidak merespons dengan emosi yang berlebihan atau balas dendam. Sebaliknya, kamu perlu menggunakan kecerdasanmu untuk memahami situasi dan menentukan tindakan yang tepat. Mungkin kamu merasa ingin memberi balasan atau mengambil tindakan terhadap orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Tetapi perlu diingat bahwa karma akan bekerja dengan sendirinya. Dalam jangka panjang, mereka yang melakukan tindakan buruk akan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Jadi, biarkan karma berjalan dan fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri.
Dalam kartu ini menjelaskan, sebenarnya seorang Libra adalah orang yang cerdas. Kamu tidak akan merespons dengan emosi yang berlebihan atau balas dendam. Sebaliknya, kamu akan menggunakan kecerdasanmu untuk memahami situasi dan menentukan tindakan yang tepat. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa karma akan bekerja dengan sendirinya dan bahwa fokus seharusnya adalah pada kebahagiaanmu sendiri. Sebagai seorang Libra, kamu dikenal sebagai orang yang adil dan seimbang. Kamu selalu mencari keharmonisan dalam segala hal dan cenderung menghindari konflik. Namun, jika ada seseorang yang telah menyia-nyiakan hidupmu, tentunya kamu akan merasa sangat kecewa. Kemudian, di sini ada kartu tarot 6 koin yang melambangkan kolaborasi dan pemberian. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang Libra, kamu seharusnya tidak merespons dengan marah atau dendam terhadap orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Sebaliknya, kamu sebaiknya memahami bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan bahwa mereka mungkin tidak menyadari dampak dari tindakan mereka. Maka, sebagai seorang Libra yang adil dan seimbang, kamu akan mencari jalan untuk berkolaborasi dengan orang tersebut. Kamu bisa memilih untuk memberikan bantuan dan membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka terhadapmu. Dalam jangka panjang, tindakanmu yang penuh kasih sayang dan pemahaman ini dapat membawa kebaikan pada dirimu dan orang lain. Kemudian, di sini ada kartu 1 pedang. Kartu 1 pedang dalam tarot adalah simbol dari kebenaran, keputusan yang tegas, dan pemikiran yang jernih. Kartu ini mewakili momen di mana kamu harus memutuskan suatu hal dengan cara yang tegas dan tidak ragu-ragu. Untuk zodiak Libra, yang dikenal sebagai zodiak yang sangat berhati-hati dan seimbang dalam tindakan mereka, karma bisa menjadi hal yang sangat penting. Jika ada orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu, karma bisa menjadi alat yang tepat untuk memberikan balasan atas tindakan mereka. Namun, perlu diingat bahwa karma bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Balasan yang diberikan oleh karma bisa datang secara langsung atau tidak langsung, dan bisa datang dalam bentuk apapun. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kartu 1 pedang bisa dihubungkan dengan konsep karma bagi mereka yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Kartu 1 pedang bisa diartikan sebagai keputusan yang tegas untuk memutuskan hubungan dengan orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Ini bisa berarti menghapus mereka dari kehidupanmu, baik secara fisik atau emosional. Namun, perlu diingat bahwa putusan yang kamu ambil haruslah tepat dan rasional dan tidak didasarkan pada emosi semata. Kartu 1 pedang juga menunjukkan bahwa kamu harus membuat keputusan yang tegas dan jernih terkait dengan orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan membiarkan mereka tetap ada di dalam hidupmu atau tidak. Namun, kamu juga harus mengingat bahwa karma bukanlah sesuatu yang bisa diatur atau diatur dengan cara yang kamu inginkan. Oleh karena itu, perlu untuk tetap berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang Libra, kamu dikenal sebagai zodiak yang seimbang dan adil. Kamu cenderung menjaga keseimbangan dalam hubunganmu dan berusaha memahami kedua belah pihak. Namun, jika seseorang telah menyia-nyiakan hidupmu, hal ini tentu saja bisa membuatmu merasa terganggu dan merasa bahwa mereka telah memperlakukanmu tidak adil. Dalam konteks karma, tindakan seseorang memiliki konsekuensi yang sebanding dengan tindakan tersebut. Dalam hal ini, jika seseorang telah menyia-nyiakan hidupmu, maka mereka harus siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka tersebut. Dan terakhir, ada Ratu Tongkat dengan terbalik. Ini bisa menunjukkan bahwa ada kebingungan mengenai tindakan yang harus diambil. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara keadilan dan emosi, atau bahkan merasa kesulitan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu perlu memperkuat otoritas dirimu dan menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap orang yang telah menyia-nyiakan hidupmu. Dalam hal ini, karena akan bekerja sesuai dengan hukum alam, sehingga seseorang harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, perlu diingat bahwa karma bukanlah alat untuk balas dendam. Jangan membuat keputusan hanya karena ingin melihat orang lain menderita. Sebagai zodiak Libra,
kamu harus selalu mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dalam tindakanmu. Kesimpulannya, kartu Ratu Tongkat terbalik mengindikasikan bahwa ada di antara mereka sedang dalam fase kebingungan dalam menentukan tindakan yang harus diambil. Namun, kamu perlu memperkuat otoritasmu dan menetapkan batasan-batasan yang jelas. Tetap mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dalam tindakanmu, dan jangan biarkan emosi mengambil alih keputusanmu. Itulah pembahasan kita tentang karma bagi orang-orang yang pernah menyia-nyiakan hidup kita melalui kartu tarot. Meskipun mungkin terkadang sulit untuk memaafkan, tapi ingatlah bahwa karma akan berjalan dengan sendirinya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk melihat orang-orang tersebut mendapatkan karma yang mereka layakkan. Hidup ini seperti lingkaran, apa yang kita berikan kepada orang lain, pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Janganlah terlalu terpaku pada kekecewaan dan kesedihan akibat perilaku orang lain. Lebih baik, kita fokus pada kebaikan dan kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang lain, sehingga karma yang kita dapatkan pun akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.